Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ungkapan syukur saya haturkan karena sesuatu yang lama terpikir, terangan-angan hari ini bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap kali momen saya diundang ke wilayah Muara Bungo, terutama di Gua Mangkuning, sering bersisipan jalan dengan seorang tokoh pendakwah hebat dari lingkungan Nahdlatul Ulama berasal dari Lampung Tengah, yang alhamdulillah atas izin Allah doa bersambut selama ini berkirim Fatihah. Kita disebut nama beliau. Kapan saya bisa ketemu, kemudian baca Fatihah dan Allah mengabulkan, sehingga hari ini Allah mengantarkan beliau sampai ke pondok pesantren Rawdatul Asror, di mana dilaksanakan pengajian akbar dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-96. Untuk lebih dekatnya saya ingin ngobrol-ngobrol sama beliau Kiai Haji Muhayyad, yang selama ini memang saya ingin sekali bertemu dan Allah mengabulkan itu. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basri. Terima kasih. Kalau bersyukur saya itu bersyukur sungguh-sungguh karena Allah memberikan kesempatan saya bertemu yang dan sosok nama yang sudah saya kenal dari beberapa penyelenggaraan pengajian di wilayah yang telah mengundang saya, dan kebetulan kadang saya duluan, besok Saya pulang. saya pulang, kayak sisipan jalan. Iya. Terus ini menjadi anugerah Amin. kami. Amin. Dan alhamdulillah lagi telah berkenan memberkahi keberadaan pondok pesantren Rawdatul Asror yang memang masih dalam kondisi saat ini. Iya, amin. Itu sama-sama ingin menggali apa yang harus kita tunaikan, apa yang harus kita laksanakan agar perjuangan di dalam menegakkan agama Allah ini senantiasa mendapat kemudahan. Amin. Monggo kula suwun Pak Yai memperkenalkan diri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami Muhayyad dari Lampung Selama Isti Serombongan sudah 3 hari ini berada di Kabupaten Tebu, Kecamatan Rimbu Hujan sama Rimbu Hilir, yang tepatnya hari ini di kediaman Al-Mukarram Romo Kiai Haji Basri, pengasuh pondok pesantren Rawdatul Asror, teman lama, sahabat tua yang sudah lama merindukan pertemuan. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa beliau sesuai apa yang dia sampaikan, bahwa hari ini kita dapat bertemu, kita tatap muka bermuajah silaturahim dan ngobrol bersama tentang ke-NU-an yang jelas. Menurut saya acara pada hari ini sudah luar biasa. Dari 3 acara ini memang yang paling semarak di tempat Kiai Basri. Saya ngomong sama MDCNU Bapak Ya Selamat, soalnya pas, namanya pas. Alhamdulillah memang terakhir kami menjadi khataman yang luar biasa. Waktunya juga longgar, semuanya datang, pejabat datang, para kiai juga datang, dan pondok Rawdatul Asror luar biasa perkembangannya. Melihat baru sekian tahun berdiri dengan kiainya yang penuh talenta ini luar biasa sekali. Jarang kiai yang gaul, ya dakwah, yang ketua KPU, ya ngaji. Pesan saya satu, kiai, apapun sepak terjang kita di NU ini, pondok kita jangan pernah dilupakan. Satu, karena pondok itulah aset yang luar biasa, ruh Nahdlatul Ulama. Kalau NU ini besar, tidak usah kagian banyak acara yang aneh-aneh. Besarkan pondok pesantren dulu, insya Allah NU makin besar. Kalau pondok pesantren ini mati, NU pasti mati. Sudah percayalah. Mau pakai politik apapun, mau ekonominya apapun, besarkan semuanya oke. Lazis untuk masalah ini oke. Tapi ruh NU adalah pesantren Nahdlatul Ulama yang syarat dengan kajian kitab kuning. Mau Kiai Basri ada formalnya, saya juga ada SMP, SMK, SD-nya, Al-Falah, sampai perguruan tinggi Al-Falah saya ada di tempat saya. Cuman ngaji kitab kuningnya mulai kita mencela-cela aja, kita bukan kiai alim, bukan kiai hebat, kita ini mulai taklimul muta'alim jangan ditinggalkan. Karena santri kalau sudah tidak ngaji taklim, otomatis dia tidak akan ada alaqah batiniyah antara santri dan sang kiai, sehingga dianggap pesantren seperti formal saja, sambil lulus SMA nggak ada hubungan dari guru. Ini jangan sampai terjadi di NU, di pondok pesantren khususnya Rawdatul Asror. Saya lihat ada potensi besar untuk menjadi santri yang semacam itu. Silahkan sekolah umum, tapi kitab kuning non formalnya harus menang dari formalnya. Jangan sampai ada istilah sekolah ngajinya
istilahnya terbengkalai. Satu, yang namanya pesantren NU syarat harus ada kitab taklim taklim walaupun kecil. Itu kitab yang membuat santri sukses. Tanpa taklim santri tidak akan sukses berjuang. Karena tidak punya adab, tata krama, al-adab faqal ilmi, faman laysal adab katiba. Banyak itu dalilnya itu. Kata Basit demi atar masih, at-tilmid indal masyayikh kal mayyit bainal muhtasib. Seorang murid di hadapan seorang guru harus bisa memposisikan diri seperti mayit ketika dimandikan. Mayit itu kalau dimandikan dalam arti tidak pernah membantah. Mau digulingkan, dipencet, di apa nggak bantah. Kalau mayit kok gerak bantah, pasti dijatuhkan oleh orang yang mandikan. Begitu pula gambaran seorang santri. Ketika mereka nunyak, sombong sama kiainya, nggak ada sopan santun, menyakiti hati kiai. Di sini dia ada Sumatera biasa, mendoakan anak pamit, setelah pulang diambil nggak pamit. Yang semacam itu jangan pernah berharap anakmu jadi orang hebat. Karena kiai tidak ridho. Kalau kiai sudah tidak ridho, ikam sudah jelas. Ainal masriq wal maghrib banal yamin wa simal kulluhum min awliyaillah fi hadat dunya. Ndungak nih bujahui untuk minta ridhonya Allah. Kalau kiainya belum ridho, dalam ini misalnya Yai Basri belum ridho, maka doa wali itu pun tidak akan dijawab oleh Allah. Guru itu di atas wali. Guru itu di atas wali. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa NU Center, kebersamaan saya bersama Mbak Yai Basri sungguh dugaan ini sudah tidak terduga. Tidak terduga awalnya. Saya ketemu dengan beliau, sama-sama muhibbin. Sama-sama diceritakan oleh Nasikin sama Kiai cerita tentang beliau, seorang kiai yang multi talenta. Dari KPU yang ngurusi ini, ngurusi itu, dan tetap eksis nggak ada masalah. Dan itu luar biasa. Asyar Babinatul Ulama. Semoga warga NU bangga punya beliau. Pada saatnya tidak hanya putus sampai situ perjuangan beliau untuk mengiringi NU ini, untuk ngomong NU ini, tidak hanya terus di situ. Carikan jalan bagaimana dia lebih bisa ngurusi NU lewat jalur yang lain, bukan hanya dari jalur pesantren. Mungkin Anda yang melihat suara saya yang sekarang mendengarkan tayangan dari NU Center ini paham maksud saya. Ke depan bagaimana Kiai Basri bukan hanya untuk berjuang di kalangan pesantren, di kalangan lewat pesantren ini, bagaimana membesarkan NU lewat jalur yang lain. Pasti ada jalan. Man jadda wajadah, man jadda wajadah. Insya Allah pertemuan ini barokah. Pesan saya terakhir, bagaimana pondok pesantren biar hidup. Satu, ngaji kitab kuningnya jangan ditinggalkan. Ada Fathul Qoribnya, Syukur Naik, ada Fathul Mu'innya, ada tafsir Jalalainnya, ada usul fikih, wahidul fikiyah, ada Nahu Sorobnya, ada mulai dari Jurumiyah, Riti, yang terkecil ada namanya Sabrawi, sampai Alfiyah, sampai Maknun, sampai Cuman kalau perlu, Mantek, ya, tafsirnya, usul fikihnya, apalagi asbabun nuzulnya, tafsir Qur'annya, sehingga anak-anak kita keluar dari pesantren menjadi santri yang milenial militan NU-nya, tidak hanya memaknai Al-Quran secara harfiah, tapi bisa memaknai Al-Quran secara maknawiyah, sehingga tahu ini Quran arahnya kemana. Justru karena Quran itu bahasanya balaghahnya mana manteknya yang tinggi, otak kita yang boleh tidak mampu, maka kita harus cari ahli tafsir. Di sana ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang muhkam. Kalau yang mutasyabihat harus ditafsiri, kalau yang muhkam tidak perlu. Inilah kehebatan Nahdlatul Ulama. Maka hadirin, pertemuan ini semoga barokah. Terima kasih berkesempatan untuk hadir di pondoknya. Semoga pondok Raudhatul Asrar menjadi pondok yang imaratan, makmuran, mustamiran ini yaumina hadari yaumil qiyamah. Tulabnya jadikan tulab min ahli ilmi al-khair, ilmiah amaliyah ilmiah. Saya tanyakan apa kegiatannya, tetap mengutamakan aswajah ahli sunnah wal jamaah, yang perempuan ngapal Quran dengan bunyai, dan juga diajari ilmu Quran, nahwu, fikih. Saya berpesan, ini adalah pondok yang menurut saya sudah pas jalurnya dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang anahdiah, sebab hari ini banyak ahli sunnah wal jamaah yang nggak anahdiah. Bisa berharap para wali santri yang melihat tayangan ini nanti jangan ragu-ragu mendapatkan pondok di pondok kita ini. Kenapa? Karena kiainya, legalitas kiainya, ilmunya dari mana, sanad ilmunya sudah jelas. Karena kalau sanad ilmu tidak ada, kata sebuah makalah, laulal isnad aqala man sa'a bima sa'a. Saya yakin anak-anak yang ada di dalam pondok ini akan senantiasa terurusi doirono batinan, baik dari Qur'annya, fikihnya, tafsirnya, ilmu balaghahnya, sampai ubudiyahnya. Yang paling penting ubudiyahnya tidak lepas dari ubudiyah ahli sunnah wal jamaah nahdiyah yang punya rumah besar namanya Nahdlatul
ulama ini. Demikian, semoga menjadi inspirasi para wali santri yang belum mondokkan anak di sini dan juga bapak yang sudah ada. Percayakan, tidak usah ragu-ragu dengan para kiai Nahdlatul Ulama. Insya Allah, saya tidak mengatakan NU yang paling selamat, nggak boleh seperti itu. Tapi insya Allah lebih selamat, lebih aman daripada yang lain. Jadi dalam rangka mengkaji juga, jadi besok mungkin di lain waktu ya, kami juga didoakan mudah-mudahan bisa mengaji ke Lampung Tengah. Amin. Dalam rangka menimba ilmu lah. Amin. Karena kalau dihitung saya sendiri mendirikan pondok pesantren bersama masyarakat itu kan hanya menjadi buah. Ya. Buah saking saya di tahun 2008 itu kan oleh para yai didhawuhi, kamu tak titipkan di penyelenggara pemilu. Masya Allah. Mbak Yai Sartio almarhum, Mbak Yai Usman Untuk menjadi remote di sana. Iya, terus Mbak Yai Yunus almarhum. Yang sampai saat ini masih sugeng itu Mbak Marijo. Nah, ini sesepuh luar biasa. Iya. Ya. Mbak Marijo kita sebut orang luar biasa. Masya Allah. Upayakan tunjukkan bahwa dari kita itu mampu menjadi penyelenggara yang bagus, penyelenggara yang baik. Ya, alhamdulillah atas doa-doa beliau. 2 periode ini. 2 periode. Tidak ada masalah. 5 tahun di Panwaslu berjalan lancar, 2 periode di KPU berjalan lancar. Dan buahnya itu tadi, ketika mohon maaf di KPU itu kan ada rezeki yang halalan thayyibah. Yang ketika kita menerima itu bingung, ini memang milik saya atau masih ada titipan Allah di sini harus saya tunaikan. Yang alhamdulillahnya ketika bicara tentang konteks ke depan bagaimana menggugah keislaman di Limbo Ilir, yang waktu itu juga sama dalam konteks memberikan tausiah di acara pengajian ibu-ibu, terucaplah kalau memang ada tanahnya saya siap untuk menjadi pengelola pesantren. Berarti pondok itu ngasih apa? Pondok kalau awalnya kan kami diserahin tanah hibah desa itu seluas 1,7. Alhamdulillah. Dalam kondisi yang memang masih buruk sekali dan terjal jurangnya. Nah, melambat laun dari tahun 2011 berkembang sudah berjalan seperti itu. Baru ya umur pondok itu belum lama berarti. Saya berikut Pak Yai Selamat yang punya izin jadi kiai ini juga kan baru dalam rangka belajar. Iya. Dalam rangka bagaimana sesuai dengan bulan. Terus, oke, kamu doakan kami bisa sampai sana atau juga berdoa suara kali. Mungkin itu pesan kami, sekaligus saya mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerinduan yang lama dijawab oleh Allah melalui pengajian akbar yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama Majelis Syuro Cabang Kecamatan Timur Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.